Halo guys, udah lama nih nggak sharing-sharing lagi. Kembali lagi di channel About Me. Kali ini di luar topik ya, lagi mau share aja nih, mau share tentang pengalaman terkait modus email unblock ya, unblock email buat khususnya buat iPhone ya. Biasanya buat iPhone yang sering ya, yang HP Inter unblock email, misalnya emailnya suka keblokir. Hati-hati karena akhir ini sering banyak iklan ya bermunculan di Facebook yang memberikan jasa unblock email yang harganya di bawah pasaran ya, di bawah pasaran, murah-murah lah ya, tapi itu semua jebakan. Nah, jebakannya seperti apa, tonton terus sampai habis ya. Jadi pertama kemarin saya iseng-iseng di Facebook lagi cari-cari HP iPhone XR yang iBook, karena iPhone XR yang saya Inter lagi cari-cari ya, mau tukar tambah atau gimana lah ya. Syukur-syukur ada duit beli. Cuman pas saya lihat ada muncul iklan unblock email. Kebetulan ini pun lagi kena blokir ya, udah 3 bulan kena lagi. Nah, coba-coba dah klik karena 3 bulan cuma 100.000. Biasanya saya langganan sekitar 200. Awalnya dulu dari zamannya 100, kemudian naik ke 200, naik sekarang ke 350. Iseng-iseng lah saya tanya, kok masih ada yang jual 100 gitu kan. Kan biaya kreditnya pun udah lebih dari segitu gitu kan. Kalau di total biaya servernya emang naik katanya, kata si langganan saya. Tapi pas saya lihat ini masih ada yang jual di 100.000 3 bulan. Saya klik lah gitu kan iklannya, terus dia langsung auto respon, auto reply, order paket sekian pakai 3 bulan 6 bulan, sebulan 3 bulan 100.000, 6 bulan 150, 12 bulan setahun 200.000, murah banget ya. Permanen 350, permanen bea cukai 250 ya, ngeri ya. Dan kalau bea cukai kan prosesnya memang kita harus keluar negeri dulu, dan biayanya lumayan gitu kan. Ada yang bilang ke luar negeri dulu, ada yang bilang langsung ke bea cukai, tapi itu kan mahal banget, itu biayanya nggak mungkin ratusan ribu, lebih lah, jutaan. Nah, kata dia saya ambil paket yang mau order yang mana kak, paket yang 3 bulan. Nah, saya tes dong, ada 100.000 lah itu, kalau hilang pun gak apa-apa. Pengadaan berapa lama sampai aktif sinyalnya? 1 sampai 2 jam katanya. Wah, cepat sekali. Ada garansi enggak? Garansi sesuai paket yang diorder, berarti garansi 3 bulan dong. Sinyalnya kalau hilang sebelum 3 bulan ya bisa dihidupin lagi tanpa bayar lagi. Ini 2 jam sinyal langsung aktif lagi kak, langsung aktif lagi kata saya. Oh gitu. Ada bukti yang sudah diaktifkan? Ada nih, dia bikin edit lah ya, biasa testimoni edit kayak gini ini. Tahu nyuri dari mana? Itu beberapa testimoni konsumen kami. Dan ini yang dimunculinnya memang don bea cukai katanya, don bea cukai kebanyakan. Nggak ada tuh yang pakai 100.000. Don bea cukai, ini pun don bea cukai ya, ini pun sama permanen bea cukai. Nah, cuman kata saya, dia bilangnya yang ini tuh Kemenperin, sedangkan sekarang Kemenperin kan kita nggak bisa cek secara publik dong, harus basiskan perusahaan lah ya, atau tanda terdaftar produk ya. Mengeceknya itu biasanya importir melalui terdaftar produk, dan untuk publik diaksesnya tertutup ya. Jadi benar-benar harus kita terregistrasi di Kementerian Perindustrian, ada loginnya. Kata dia betul, kata saya. Kalau mau setelah pengerjaan bisa kami bantu cek katanya gitu. Jadi tetap kita harus lapor dulu baru dia cek. Entah benar dicek atau enggak kan itu mah urusan belakangan ya. Maaf nggak bisa nggak setelah sinyal aktif bayar, nggak bisa. Kalau ragu kurang yakin cari pay after aja. Sinyal aktif 1 sampai 2 jam pengerjaan, betul. Udah sekarang jadi jam setengah 11 malam sana di setting. Ya udah coba tap kemana, kirim emailnya. Saya kirim, cuma saya ragu dihapus lagi. Saya tanya, ya ragu nggak saya, dihapus lagi. Baikkah untuk payment sudah diselesaikan agar emailnya langsung diproses katanya, dan pembayaran kakak menggunakan rekening bank apa? BCA kata saya. BCA, terus dia kirim, nggak ada BCA saya.
Pesannya dihapus nih, rekeningnya nih dihapus nih, padahal kan udah tahu, meskipun dihapus saya udah tahu rekeningnya apa karena kesep ya. Itu BRI ya kata saya, kan saya mintanya BCA, maksud saya cuman itu kak pembayarannya. Oh gitu ya kak, kalau serius minat payment diselesaikan dulu agar emailnya bisa langsung ke proses. Kok emailnya dihapus, mau PHP katanya. Ya namanya juga ragu lah ya, dia masih simpen tuh padahal saya udah hapus, ini masih ada, ya udahlah nanggung katanya kan, proses deh 100.000. Pius Carpel, rekening BRI namanya. Baik kak, langsung kami proses untuk paket 3 bulan, saya konfirmasi lagi setelah emailnya udah jadi. Ya oke, tunggu jam 11. Nah ini nih, jam 11 dia mau ngabarinnya itu kayak gini, mau konfirmasi mengenai emailnya, saya udah tidur. Bisa on WhatsAppnya dulu. Nah ini modus ke selanjutnya nih, jebakan selanjutnya. Jadi kok nggak on WhatsAppnya, padahal mau konfirmasi mengenai emailnya. Pagi-pagi subuh konfirmasi email apa kak, kan udah dikirim emailnya, udah beres belum kata saya, belum aktif pesan pagi. Nah dia bikin tuh kayak gini, editan. Nah ini kayak editan lah, soalnya kan si tulisannya nggak sama dengan fontnya, itu nggak sama dengan ini ID, ini angkanya udah beda ini. Ini sebelum buram, kalau ini dia jelas. Ini sih sebetulnya saya udah curiga ya, ini dia blokir dulu blur yang lain, mungkin ini screenshotan dari tutorial di YouTube atau gimana, saya nggak tahu lah ya bener apa enggaknya. Yang jelas ini kelihatan banget nih. Jadi ada yang editan nih, unblock email iPhone Android, ini kredit 27. Kalau ini buram, kalau ini nggak buram nih, ini nggak buram nih, tuh udah beda ya, ini kayak editan nih, udah jelas-jelas editan lah ya, soalnya angkanya pun beda nih. Angka 1 ini agak lebih panjang, kalau ini agak pendek. 9-nya dia formatnya kayak gini, kalau ini lengkungannya beda ya, bisa dilihat ya. Terus angka 1, angka 9-nya pun bentuknya udah beda. Kalau kita lihat angka 5 beda ya, angka 5 sama angka 0-nya pun agak beda. Dan kalau misalkan ini buram, ini harusnya agak buram dong, nggak mungkin ini jelas ini buram. Jadi udah ketahuan ini editan. Dan ini statusnya reject katanya ya, ini statusnya reject nyatanya. Nah ini saya jelasin nih strategi keduanya dia, biar duit ngalir lagi. Maaf sebelumnya kak, udah paket 3 bulan. Sebelumnya kak untuk paket 3 bulan gak bisa upgrade menggunakan web seperti biasa, harus pakai web server premium atau berbayar. Ya kan gue bayar lu paket itu supaya ambil yang berbayar dong, masa yang gratisan. Kan beli kredit pun itu nggak gratis. Saran saya kalau budget cukup mending langsung upgrade ke paket permanen aja, aktif selamanya. Nah ini kata teman saya kan nggak ada yang aktif selamanya gitu, kalau yang biasa, kecuali benar-benar kita impor barangnya ketika masuk ke Indonesia terus kita daftarin, itu benar-benar permanen. Tentunya sudah resmi terdaftar di Facebook atau Kemenperin katanya. Lagi-lagi hal itu bertolak belakang dengan kebanyakan orang yang memang tidak ada yang permanen gitu. Udah kami coba berkali tetap ke reject, mungkin udah kedetek sama Kominfo. Iya justru keblokir ini udah kedetek dong. Aduh belegungnya saya ya. Takutnya kalau dipaksain untuk proses bisa di ban permanen oleh Kemenfo. Ya sekarang pun udah diblokir lah ya. Ya ya udah ketahuan lah, makanya diblokir. Kalau nggak ketahuan mah pasti lancar. Jadi harus upgrade ke paket permanen. Nah, minimal Kemenperin sudah aktif selamanya, permanen, dan tentunya terdaftar di web resmi Kemenperin. Gimana kak, berapa biayanya? Dijamin approve, dijamin berhasil. Dan dengerin dulu nih, dijamin berhasil. Jadi komitmen di awal ini akan dijamin berhasil, dan di atas pun komitmennya 1-2 jam akan berhasil gitu. Udah keluar dari komitmen pertama, udah keluar ya, udah rubah dengan alasan seperti ini, oke lah, masih masuk akal kata saya. Apalagi ada screenshot, cuman screenshotnya pas saya cek secara seksama ya kayak editan. Berhasil approve, sisanya 250 untuk paket permanen Kemenperin. Nah ini kan
ya udah kalau 350 mending yang ke langganan biasa yang udah jelas pasti aktif gitu kan, meski cuma 3 bulan dia sebutnya jamin 3 bulan ya garansi ya bener-bener 3 bulan, kadang mati lagi gitu tapi bener 3 bulan gitu. Kalau ini kan zong Kemenperin gitu saya, garansi berapa garis selamanya. Wah udah dawang, saya udahlah lanjutlah daripada nggak aktif kata saya gitu kan, mau nambah 350 lagi kata saya. Mudah-mudahan aja bener amanah gitu. Enggak kak, pasti permanen karena setelah pengerjaan juga sudah bisa terdaftar dan dicek urus Kemenperin. Aduh. Coba gas kata saya, nanti saya bayar sisanya setelah pengerjaan. Enggak mau dia, yang dilanjut dulu harus selesai ke payment dulu. Enggak, maksud saya kalau tiba-tiba kena blokir gimana, bayar lagi enggak kata saya, kata dia permanen ya, nanti kalau misalkan nggak perlu bayar lagi katanya, kami bantu tanpa biaya, ya biar dapat duit dulu lah. Oke langsung saya TF, nanti lagi repot saya. Maksudnya kak, dengar arti lanjut saya TF, nanti lagi repot. Ya kak, setelah pembayaran diselesaikan kamu proses, ditunggu konfirmasinya baru kami lanjut upgrade. Transfer lah, proses email permanen, bismillah semoga amanah. Baik kak, langsung saya propose ke Kemenperin. Nah dengerin dulu nih teman-teman, betul ditunggu kabar baiknya jam 4 sore kata saya, kata dia insya Allah udah don. Aduh pakai kata insya Allah sekali lagi. Siap, gimana udah sinyal belum? Nah jam 4 sore follow up dong. Pas sore follow up mana, nggak ada naik kata saya, sinyal belum up sama sore mau konfirmasi mengenai email lagi. Buset dah, konfirmasi mengenai email lagi. Udah 3 kali nih, ketiga kalinya dia udah keluar dari komitmen. Waduh kata saya, ini udah mulai mau kayak yang memeras secara halus gitu kan. Jadi 1 kali 100.000 dapat, terus di alasan lagi naikin lagi nambah 200.000 350, sama aja ya. Yang mending gue bayar yang bener-bener amanah yang udah langganan 350.000, ngapain nyari yang lebih murah taunya kayak gini gitu kan. Ya bodoh juga gue, cuman ya penasaran aja sih gitu kan, apakah bener sih orang ini ada yang jual segitu dan amanah, dan ternyata enggak, itu palsu. Penipuan. Ini mau konfirmasi silahkan kata saya, konfirmasi apa lagi? Baik kak, untuk proses unblock emailnya udah kami kerjakan. Nah, bahasanya udah kami kerjakan. Sisa pembayaran harga normal sebesar 520.000, dan tolong digaris bawahi, nyuruh digaris bawahi, ribet banget ya masalah kayak gini, harus digaris bawahi bahwa itu bukan pembayaran, melainkan hanya proses legalisasi. Udah tahu cara ini nggak legal, bilang legalisasi kata dia, legalisasi. Nggak sampai 5 menit, dana yang nantinya kakak transfer sebesar 520.000 akan kami kembalikan atau refund ke rekening kakak, karena pihak Bea Cukai minta bukti nota transfer pembayaran harga nominal dulu. Nggak mungkin lah orang Bea Cukai minta nota nominal aja. Kalau mintanya dia harus dibayar 1 juta, ya bayar 1 juta, duitnya siniin dong semuanya. Masa cuman minta tulisan nota doang 520 terus sisa duitnya dibalikin gitu kan. Belum ditambah yang tadi itu kan 500 850 genap 70 870, kurang lebih segitu 870. Untuk pembayaran kakak yang 300.000 kami nggak mau refund, itu harga paket promo katanya. Jadi sebelumnya kakak transfer 520. Jadi sebelum kakak transfer 520 silakan dikirim dulu nomor rekeningnya agar nyampe 5 menit nanti di refund. Kebayang nggak kalau gue transfer lagi terus dia nggak refund, udah ludes tuh 5678 870 ludes tuh, nanti hampir 1 juta lah ya sedekah buat si orang ini. Tapi nggak jadi, saya nggak turutin karena terus dikuras itu terus. Wah kan saya udah mulai nih, mohon maaf nggak bisa. Kalau nggak bisa 350 tolong kembalikan saja, ini sudah tidak sesuai komitmen di awal, mohon maaf. Nggak ada komitmen kayak gini di awal. Kalau orang jujur itu di awal tuh dikasih tahu rule-nya kayak gini di awal sampai akhir, resikonya kayak gini di awal sampai akhir, itu semua dikasih tahu di awal. Nggak ada istilah di akhir oh harus bayar ini harus bayar itu, sama aja ngejebak gitu ya. Nggak komitmen orangnya gitu. Kalau misalkan ada
pembayaran di akhir, di pertengahan sampai akhir, bilangin dari awal biar orang mempertimbangkan. Ini mah enggak, ya sama aja ngejebak dong. Mohon. Sama aja ngejebak. Nah itu udah mulai nih komitmennya nih, insya Allah jam 4 udah down, dijamin berhasil. Mana kan gak ada, malah nyuruh transfer lagi dengan alibi legalisasi. Iya, nota doang. Orang bea cukai nggak butuh nota, butuh duit dong. Tolong tanya balik ke sini 250. Ya kan butuh gaji lah, orang negara bayar pajak ya butuh duit nih, masa bayar ke negara bayar pakai nota, pakai duit lah ya kan. Tolong tanya kembali ke sini 250.000 saja, buat ngurusinnya nggak apa-apa, ngasih 100.000 ke orang. Baik dong, kalau kakak ada itikat baik, kalau tidak mohon maaf, sekali uang tidak akan berkah ya, tidak akan berkah kak, mohon dipahami kak. Ayo memahami lagi, udah paham kok lu mau nipu kak Bah, ini bukan dana tambahan dari paket yang kakak order, melainkan hanya bersifat sementara udah ditransfer ke lu, emang mau balik lagi? Ntar lu alibi lagi bilang apa lagi gitu kan. Setelah proses legalisasi selesai, saya tidak langsung aktif terdapat, kemudian langsung kami refund. Itu udah diaktifkan, nanti di refund ke namanya kakak. Wadul, nggak mungkin. Kalau ada itikat baik mah lu yang 350 250 aja minta kesiniin 100.000 buat lu gitu kan. Kagak, nggak ada. Tetap kita harus ngikutin rule dia. Dan kalau kita terus ngikutin rule dia ya abis lu nanti teman-teman abis. Mohon maaf sekali, ini kalau dari komentar di awal tolong di depan, saya masih baik mau kasih 100.000, tolong balikin kata saya. 250.000-nya saya tunggu 5 menit, tolong saya refund kata saya. Sekali lagi hanya bersifat sementara doang, tidak mau kata saya. Bukan dana tambahan dari paket yang kakak order, keluar dari komitmen kata saya ini. Udah tanya balik kata saya gitu. Kami juga baru dapat kompensasi dari wadul sekali. Ya udah balikin aja kata saya. Kalau nggak bisa balikin ditunggu, nggak bisa, kalau nggak bisa dibalikin aja ditunggu, maaf kak baru bisa refund setelah proses negosiasi. Anjir, semua mungkin, hahaha. Udahlah, monggo, uang itu tidak akan berkah kalau dipakai buat makan sakit perut, dan dipakai buat beli barang tidak akan bermanfaat dan buat celaka. Kak ngomongnya sembarangan gitu kak. Ya udah tinggal balikin, simple kan saya kan. Ya bener lah ya, nggak akan berkah. Nanti saya doakan baik-baik nih kalau dibalikin sekarang, tunggu 5 menit transfer ke sini. Saya tunggu itikat baiknya, kami depan selalu hayo kan. Ini memang gak ada itikat baik, saya tunggu 5 menit, nggak ada sampai sekarang dan nggak mungkin saya mungkin dibalikin. Itu guys, ya mudah-mudahan ini sharing-sharing pengalaman ini buat teman-teman juga. Mohon hati-hati, kalau bisa cari-cari yang amanah ya. Udah dihapus nih unblock emailnya, logonya udah dihapus. Cari-cari yang terpercaya, langsung aja ketemu, ada tokonya, ada orangnya, lebih aman gitu kan. Lebih kalau ada apa-apa bener-bener kita datang ke ada orangnya lah, langsung offline kalau bisa ya, ke counter yang benar-benar tanggung jawab dan benar-benar sudah dites lah ya, benar-benar amanah. Meski agak mahal nggak ada masalah, yang penting kita terbantu terkait masalah unblock email ini. Tapi nah ini nomornya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari-cari unblock email, cari-cari yang amanah ya, yang terdekat di kotanya masing-masing. Jangan online kayak gini, apalagi harganya nggak masuk akal gini ya teman-teman. Ini udah jelas-jelas penipuan ya. Nggak akan berkah nih yang bisnis kayak gini. Saya sih ya udahlah, anggap sedekah aja, mudah-mudahan keganti yang lebih itu kan. Tapi buat teman-teman yang lain, mudah-mudahan jangan sampai kena hal seperti pengalaman saya ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan kalau bisa teman-teman belinya yang iBox langsung, jangan Inter. Kalau Inter ya teman-teman harus siap dengan biaya-biaya kayak gini. Ya, saya juga mau balik ke mau balik ke iBox sih. Dulu kan beli pertama kali iBox iPhone 6, cuman iPhone XR ini. Kalau iBox kan lumayan lah waktu itu, jadi mau upgrade karena udah iOS-nya udah ketinggalan banget ya kalau iPhone 6 yang beli iBox itu, dan upgrade juga space. Jadi nyoba Inter, ternyata resikonya kalau Inter kayak gini gitu kan. Kalau iBox yang iPhone 6 dulu saya beli
dari ebook ya aman-aman aja, nggak ada masalah terkait email gitu ya. Itu aja sih teman-teman sharing saya untuk masalah modus terkait unblock email yang harganya nggak masuk akal dan ternyata itu akan menguras dompet teman-teman ya, atau rekening teman-teman dengan modus seperti ini. Jadi harap berhati-hati dan jangan coba-coba ya, karena kalau udah masuk kayak gini udah kena perangkapnya nih. Kecuali kalau teman-teman kuat gitu kan. Saya tadi baru kedua kali, mau disuruh ketiga kalinya masuk perangkap dia, saya nggak mau. Udah mulai ngerti gitu kan polanya gitu. Oh modusnya kayak gini gitu ya. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat subscribe, share ke sebanyak-banyaknya biar ada yang terbantu dan tidak terjadi kena penipuan terkait unblock email yang tidak masuk akal. Terima kasih.